masih ada ya, hari ini hari Jumat ya. Tidak terasa sudah 5 hari kita di sini. Ya, waktu cepat berlalu. Yang penting kita enjoy, kita senang dengan hadis, insya Allah ya, itu menambah keimanan kita yang juga tidak terasa berat. Kalau kita berat melangkahkannya, waduh lama banget itu kajian hadis katanya. Tapi kalau kita senang, insya Allah itu tidak terasa ya. Hadis ke-14 ini dia judulnya mirip dengan hadis yang sebelumnya, yaitu kehormatan darah orang Islam. Kalau yang sebelumnya kehormatan Islam, orang Islam, ini kehormatan darah orang Islam. Mirip dengan hadis yang ke-8 ya. Ini penjelasan yang telah saya sampaikan sebelumnya tentang halalnya darah orang Islam. Jadi batasannya sampai mana darah orang Islam itu harus dijaga. Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda salat. Tidak halal darah seorang imri'in, itu seorang muslimin yang muslim yang ia bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku utusan Allah, kecuali dengan 3 perkara, kecuali dengan salah satu dari 3 perkara ini. Yang pertama adalah as-sayyibuz zani, orang yang menikah dia berzina, wan nafsu bin nafsi, dan jiwa dengan jiwa, ini membunuh. Ini juga dalam Al-Quran, wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin nafsi wal 'ayna bil 'ayni wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruha qisas. Jadi ada qisas. Kalau orang dia itu membunuh orang, maka dia harus dibunuh ya. Apabila nanti ada penjelasannya, dia halal darahnya ya. Mata dicongkel lagi matanya, hidung dibuang lagi hidungnya. Ada qisas dalam Islam ya. Hidungnya qisas ya, harus dibalas ya, sesuai dengan yang dilakukan. Kalau misalnya dia dipukul lagi, cuma harus sama. Bingung kan? Misalnya kita dipukul, berapa kekerasannya kan nggak tahu. Kita mukul lagi ternyata lebih keras, itu nggak boleh. At-tariku lidini, dan yang meninggalkan agamanya, al-mufariqu lil jamaati, yang meninggalkan jamaah Islam pasti. Jadi ada 3 hal sini. Yang pertama adalah zina setelah nikah, kemudian membunuh orang dengan sengaja, yang ketiga murtad. Yang pertama adalah rajam ya. Masalah rajam tadi, karena masalah al-thayyibuz zani, rajam ini ar-rajmu. Jadi di sini jelas bahwa al-muhsan, orang yang sudah menikah dia berzina, maka dia dirajam sampai mati ya, karena dia telah menghilangkan atau melampaui kehormatan orang lain
melakukan zina setelah dikasih nikmat, ya kan? Sudah dapat nikah, seperti bahwa bilang justru orang zina banyak yang sudah nikah. Harusnya mereka alhamdulillah saya bisa merasakan. Ini enggak pengen nyobain yang lain, ya. Dikiranya sayur asam sama sayur bayam gitu, ya. Bisa nyoba-nyoba, nggak bisa. Ya. Jadi karena dia sudah dapat nikmat, kemudian malah dia mencari yang khabith, yang tidak halal, maka dia diberikan hukuman yang lebih berat ketimbang yang belum nikah. Dan dalam Al-Quran ada ayat yang dinasakh, dihapus teksnya, yaitu asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhum al-battata nakala min Allah wallahu azizun hakim. Apabila orang yang syekh yang sudah menikah, maksudnya sini dari perempuan atau laki apabila zina, maka rajamlah sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya. Yang kedua adalah qisas. Ya, qisas ini adalah bagi orang dalam hadis ini yang membunuh orang lain yaitu orang mukmin pastinya dengan sengaja. Agar kenapa? Agar hikmahnya ya, manusia itu aman dalam hidupnya. Sebab Allah mengatakan walakum fil qisasi hayatu ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Jadi dalam qisas itu ada kehidupan. Secara pemikiran manusia, waduh, kalau qisas ngeri dong, orang dibunuhin gitu kan gitu. Justru dalam Islam kalau kita lihat tujuannya apa? Kalau orang diqisas, maka orang akan takut untuk melakukan itu. Bahkan pembunuhan menjadi jarang karena dia tahu hukumannya, kan seperti itu. Di Australia itu kalau orang melanggar tata tertib lalu lintas itu dendanya gede ya, bisa $500, 4 jutaan. Nggak ada polisi lalu lintas di sana, semuanya setiap lampu merah itu ada, iya, ada perekam. Udah nggak pakai polisi lah, dikirimin fine-nya itu, dikirimin sekian, Anda harus bayar. Nah ini daripada $500 hanya gara-gara lewat sedikit lampu merah, mendingan enggak, karena ada hukum tersebut, ada hukuman, maka takut sampai sekarang. Alhamdulillah tertib, nggak ada yang kalau kita nyalip gitu kan, ambil kiri, atau misalnya lampu merah bablas sedikit gitu, nggak ada itu. Sama, justru ketika hukum ini diterapkan, maka kan ngeri tuh, denda 4 juta dilakukan sampai 10 juta kalau nggak dibayar-bayar bisa numpuk terus. Maka ketika ada hukum qisas itu justru orang akan jarang melanggar, orang akan jarang membunuh orang. Waduh, yang seperti itu dia akan jerah. Sama potong tangan, sama. Nanti ketika waduh, nanti kalau ada potong tangan, orang pada buntung semua dong tangannya, nggak ada kanan kirinya gitu kan, mencuri, korupsi. Nanti orang-orang korupsi duluan tuh yang potong tangannya gitu kan. Justru dengan adanya potong tangan, orang akan jerah gitu. Wah, saya kena potong tangan, dihukum sama pemerintah. Ini sekarang pemerintahnya juga nggak bener, dimana dia mau potong tangan, hakimnya aja di korupsi juga. Gitu. Nih, seperti itu. Jadi dalam qisas itu ada kehidupan. Justru orang akan aman, akan ada kehidupan.
Jadi qisas ini ya dia jatuh atau dia bisa hilang apabila orang wali atau keluarga yang dibunuh itu memaafkan atau meminta dia gantinya 2 miliar, 3 miliar, maka dia tidak wajib diqisas. Ya. Ya. Bagaimana kalau misalnya, ini penting. Ya, sebelumnya saya nggak mengatakan tidak mungkin seorang membunuh orang mukmin dengan sengaja. Kayaknya balasannya benar, balasannya gede kan? Sehingga Allah mengatakan, wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a. Jadi kalau orang yang imannya benar, dia nggak akan bunuh saudaranya seiman kecuali nggak sengaja. Nggak sengaja misalnya lagi nipu, kenapa orang tok meninggal gitu kan? Gitu. Atau tabrakan. Ya, dulu saya ketika di Mesir awal itu ada 2 teman saya, 3 orang, mereka nyewa mobil kancil, mobil Malaysia. Dia nyetir, kemudian entah kenapa terjadi kecelakaan nabrak tiang kereta api, bukan kereta api, metro begitu kan. Metro itu kayak di Inggris, jadi nggak ada stasiun, tapi kan tiang itu keras gitu. Jadi mengenai yang sebelah kanannya, posisinya mungkin di kanan, karena di sana bukan kiri ya, kanan bang, turun kiri kan. Jadi kena yang kirinya, jadi yang 2 orang ini meninggal, 1 orang meninggal, dia yang nyupir tidak meninggal. Dia bertanya kepada saya, apakah ini termasuk membunuh secara tidak sengaja? Karena dia yang bawa. Bagaimana? Dia bilang, kamu puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, kan situ wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaqu. Gitu kan. Kalau nggak memberikan budak, maka harus bayar dia kan? Bayar ganti, kecuali mereka mensedekahkan, ya udah nggak usah. Ya kan? Wa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'minun fa tahriru raqabatin mu'minah wa in kana qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun fadiyatun musallamatun ila ahli wa tahriru raqabatin mu'minah. Jadi luar biasa, jadi darah orang muslim itu sangat berharga. Maka ketika dia membunuh saudaranya mukmin, dia harus ada qisas. Qisas tadi jelaskan. Nah sekarang bagaimana kalau misalnya seseorang yang membunuh orang kafir? Nah, di Indonesia bunuh orang kafir, dibunuh lagi nggak? Ya ini kafirnya kafir zimmi. Ya kalau Indonesia itu dianggap negara yang non Islam, dibunuh lagi nggak? Nah, di sini ada yang mengambil umum ayat annan nafsa bin nafsi, jiwa dengan jiwa. Jadi mau dia orang kafir, kalau dibunuh orang Islam, dibunuh lagi, dikisos gitu kan. Tapi sebagian juga ada yang bilang enggak, karena ada hadis dalam Bukhari. Ya, Rasulullah bersabda, la yuqtalu muslimun bi kafir. Seorang muslim tidak dibunuh gara-gara dia membunuh orang kafir. Jadi ini dianggap sebagai pengkhususan daripada ayat tersebut. Kalau saya lebih condong sih, tapi kalau begitu nanti pada dibunuhin. Ya, anna nafsa bin nafsi, yang pasti dilihat sebabnya tadi juga betul. Dan sebenarnya, cuman sekarang posisi kita itu dibilang negara Islam juga, bukan juga, gitu. Tapi nggak dibilang negara Islam juga, banyak orang Islamnya juga. Ya, jadi dilema. Bagaimana kalau orang yang non Muslim? Tapi yang pasti ketika kita banyak, kita harus menjaga darah orang lain apabila mereka dalam
dalam kekuasaan kita. Kalau kita mayoritas, kalau kita punya hukum seperti ini. Dan inilah bisa dibuktikan ya. Bisa dibuktikan. Negara yang mayoritas Islam, orang non-muslimnya aman. Ya kan? Bebas Indonesia. Tapi sebaliknya negara yang mayoritasnya non-muslim, orang Islamnya ya, didiskriminasi, susah Pak. Bahkan dibunuhin. Pak, itu pertanda apa karena kemunduran orang Muslim itu sendiri tentang pengawalan Islamnya, atau memang penjaharan orang kafir berniat untuk memusnahkan Islam? Ini kan tergantung kualitas Islam itu sendiri, saya pikir. Karena kalau kita Islamnya berkualitas, pasti walaupun kita minoritas, tidak terjadi beban itu ya, seperti Palestina jauh. Itu kan mungkin ada keislaman kita sendiri yang kurang memadai untuk menegakkan Islam sendiri karena kehidupan Islam. Karena mudahnya orang membayar kita. Iya, karena kita tidak punya satu yang soft, yang solid. Softan itu kita lebih sibuk dengan diri kita sendiri. Makanya ya, kita tidak solid, tidak kokoh. Kenapa negara Andalusia di sana, di Spanyol itu jatuh ya, sehingga pada tahun 1400-an itu terjadi pengusiran besar-besaran di Spanyol. Itu ada kemarin di TV One itu luar biasa. Jadi percis sekali dengan Maroko, bangunannya, masjidnya masih ada gitu. Karena pertama orang-orang Islam ketika berkuasa di sana, mereka terlena dengan dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, orang Islam di sana memberikan jabatan-jabatan penting kepada non-Muslim. Ini penting, tidak boleh ya, dalam Islam kalau kita mau aman memberikan jabatan penting itu kepada non-Muslim. Presidennya lagi naudzubillah nggak bisa, atau misalnya dia menteri pertahanan atau tentara, panglima TNI-nya non-Muslim, bisa diserbu gitu. Gitu. Makanya runtuhlah ya negara Andalusia yang besar itu ya. Ada Cordoba, Kurtubi, ada Andalus itu yang tengah Spanyol, Andalusia. Kemudian ada Shatibi, itu juga di sana. Kurtubi, Cordoba, Andalusia, Shatibi, kemudian negara yang lain, daerah-daerah lainnya, itu menunjukkan bahwa kita tidak boleh memberikan satu tempat penting, kedudukan penting dalam pemerintahan kepada. Terlepas dari itu bahwa saya ulangi bahwa kesosunya wajib. Kalau sama-sama kafir itu wajib itu sos. Kalau yang satu muslim kafir itu ada khilaf di sini. Kalau misalnya anak dibunuh sama orang tua, bagaimana? Ada hadis la yuqtalu walidun biwaladihi, sama. Jadi orang tua tidak dibunuh karena membunuh anaknya. Itu pengkhususan juga. Kenapa? Karena kalau orang tua sudah bunuh anak, itu sudah termasuk gila ya. Ada beberapa kasus, tapi itu sudah keluar dari logika manusia. Namanya orang tua itu sayang kepada anak, walaupun sebandel apapun kan gitu. Nuh alaihissalam saja punya anak kafir, dia tetap menganggap kan dia kafir. Inna bani min ahli. Ya, kalau dia punya perasaan kebapaan seperti itu. Jadi ketika dia membunuh, dia tidak dibunuh lagi. Ya. Kemudian di sini juga ada murtad. Jadi kalau orang murtad itu dia sudah dikasih tahu balik lagi ke Islam, mau balik lagi Islam, mau, maka dia dibunuh. Man baddala dinahu faqtuluh. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Mengganti agamanya maka seperti itu Pak. Jadi tiga hal ini menunjukkan bahwa
Islam punya hudud, punya batasan-batasan yang dimana apabila dilanggar maka bisa dilakukan satu eksekusi ya, hukuman ya, baik itu pancung atau dirajam atau dibunuh sesuai dalam hadis ini. Yang melakukan qisas itu ya setelah saya bilang bahwa itu adalah hakim penguasa ya, bukan kita langsung bunuh gitu. Karena penguasa kita juga menggunakan hukum yang bukan Islam ya, kebanyakannya dari Belanda, maka kita tidak punya kuasa untuk melakukan itu sampai sekarang. Dan agama itu adalah dilihat dari jamaah. Al-mufariqu at-tariku al-mufariqu lil jamaah. Berarti Islam itu sebenarnya berjamaah. Jangan sampai kita sendiri-sendiri. Kalau kita nggak berjamaah, kita tidak kuat. Seperti ya, orang yang gembala kambing. Kalau kambing itu ngumpul semua, singa nggak berani makan. Sapi ngumpul semua, nggak berani dia menerkam. Ya. Bisa mati dia di tengah situ. Tapi kalau ketika kita sendiri, maka disitulah dia akan tidak kuat, tidak kokoh. Ya. Jadi di sini kita ingat bahwa babul qisas itu ada dalam Islam. Ya. Kemudian rajam juga ada, dan membunuh karena murtad juga ada. Cuman karena di Indonesia belum ada hakim atau penguasa yang melakukan ini, maka kita tidak boleh sembarangan ya. Ada yang murtad langsung kita sembuhin aja, nggak bisa seperti itu ya. Maka ini adalah, kalau tidak terjadi, ini dosanya bukan dosa kita, tapi dosanya adalah dosa penguasa ya. Kita hanya orang biasa saja ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga darah kita dan tidak melanggar ya, apa yang telah Allah jelaskan, bahwa itu adalah pelanggaran yang bisa menumpahkan atau menghilangkan darah kita sebagai orang Muslim yang terhormat di sisinya Subhanahu Wa Taala. Ada yang bertanya tentang hadis ke-14 ini? Ini bertanya pasti kita keluar dari konteks, tapi lihat kenyataan di baru aslinya kita lihat ini sebagai satu bahwa soal kita pada Indonesia. Kemudian secara kenyataan dalam batas negeri mayoritas Indonesia yang menjalankan agama Islam seperti di Timur Tengah sana, kan kita tidak melihat bahwa hukum Islam itu berlaku dengan sangat Al-Qurani. Artinya disamakan saja gitu ya, masyarakat kita di sana teraniaya dengan hukum Islam itu sendiri. Yang kita yang sebagai Islam di luar Timur Tengah sana, yang kadang-kadang tersiap di pikiran bahwa kita kan Islam dari mereka, bukan dari mereka, artinya dengan mereka kan tidak buat contoh bagi kita mereka dalam hal itu. Nah kayaknya seperti penerapannya itu begitu aja, artinya kita bisa mendapat kebenaran dari ulama selama begini, dari begini. Dan itu nanti lebih lupa di sebab ini belum ada satu contoh hukum Islam yang benar-benar melaksanakan hukum Islam dengan Al-Quran. Artinya sesuai dengan. Nah ini apa memang tidak dilematis bahwa kita itu memang belum mampu melaksanakan hukum yang bagus. Karena ya seperti itu, karena di mana di Saudi itu ini masalahnya bukan pembunuhan, masalah ya, membantu di sana dianggap budak ya, bahkan budak dia sudah saya sampaikan tadi bahwa Rasulullah mengambil menerima Anas sebagai pembantu dan tidak pernah memukul atau bahkan mencela Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi memang betul ketika kita ingin melihat Islam, jangan pernah melihat dari perilaku orang Arab, karena itu akan membuat kita kesel gitu, kepada Islam itu. Maka yang kita harus lihat itu contohnya Rasul dan sahabat. Orang-orang Arab datang ke sini pakai jubah gitu kan, ngapain gitu? Ke Bogor kawin kontrak. Kalau di sana dianiaya. Tidak ada, belum ada negara yang memang 100% menggunakan hukum Islam. Ya. Di Saudi sendiri itu masih beberapa kalangan, mungkin raja tidak kenal hukumnya, dan juga masih hukum qisas dan hukum
hukum potong tangan. Kalau hukum zina, saya tidak melihat itu karena ada syaratnya kan, tidak ada. Kemudian di Iran juga misalnya menutup aurat juga tidak sepenuhnya, cuma harus sopan gitu kan. Tidak ada negara yang memang 100% melakukan hukum Islam karena memang mereka tidak mendasari negara mereka dengan Islam, dengan hukum Islam. Jelas Indonesia adalah negara demokrasi Pancasila. Jadi selama demokrasi ya mengikuti suara terbanyak, Pak. Jadi kita mungkin dalam tataran tauhid masih bisa gitu kan, ketuhanan yang Maha Esa, tapi dalam tataran hukum, apalagi sampai kisos atau rajam gitu yang sudah bawah, kalau masih zakat bisa ya, karena masih berkaitan duit gitu kan. Bisa dulu kan belum ada undang-undang zakat, belum ada haji apalagi gitu kan. Ada duit fulus ya kan. Tapi kalau sudah masalah darah itu ya sekarang juga ada hukum internasional gitu. Kita belum bisa menerapkan. Kita semua mengikuti demokrasi, dan selama demokrasi itu ada, maka kita ikut suara terbanyak. Ya paling kita bisa berkuar-kuar memperjuangkan melewati parlemen. Tapi parlemen itu juga suaranya lihat mana yang terbanyak. Kalau terbanyak diambil, kalau tidak kalah. Gitu. Sedangkan hukum Allah itu tidak mengikuti yang banyak. Hukum Allah itu mengikuti yang ditentukan. Jadi intinya dari semua ini bahwa orang Islam belum bisa melakukan hukum detail, hukum tidak semua ya, karena sebagian dilakukan, tapi detail-detail seperti kisos dan rajam itu belum, karena dasar dari negara yang ya, bukan Islam atau mengikuti hukum internasional dan seterusnya, belum ada satu kepemimpinan Islam. Dulu kenapa ada? Karena itu kan ada khilafah, ada khalifah, Umar bin Khattab ada satu. Tapi sekarang negara-negara kalau ditanya ya apa dasarnya, ya itu tadi bukan melakukan hukum yang Allah telah jelaskan, hanya sebagian, tapi sebagian mungkin beberapa tidak bisa karena bertentangan dengan penguasa itu kan negara-negara yang Amerika yang begitu-begitu yang mengendalikan negara-negara Timur Tengah ataupun Indonesia. Oh, ada lagi? Kita pernah mungkin begini, seperti terjadi di negeri yang semua gitu. Karena mungkin angan-angan orang sebagai kelompok Islam yang mencari kebenaran itu begitu keras dalam benaknya, sehingga ada rasa untuk ingin satu hal itu sampai dia berkeselim gitu. Orang Islam akhirnya kita terjemahin lagi. Saya yakin perjuangan teror itu hanya mengadopsi Islam. Ini bukan kita kemampuan terbatas, akhirnya kemampuan berat jadilah teroris. Jadi akhirnya terjemahin lagi kayak gitu. Bisa jadi gitu kan? Karena dia pikir pada yang apa mendingan ngebom gitu. Walaupun itu tidak benar juga kan, harus dilihat juga. Tapi keterbatasan gitu. Jadi tidak semudah itu. Butuh satu strategi yang matang. Butuh akal, butuh kekompakan, Tidak, ketika kita berjihad, jangan langsung. Kenapa Kemal Atatürk itu bisa mengeruntuhkan khilafah? Karena dia punya persiapan yang matang. Bagaimana cara menjatuhkan kekhilafahan? Kepemimpinan Islam yang satu itu dipecah-pecah. Udah setelah itu kalau mau bangkit lagi, berarti kita harus butuh satu strategi yang matang. Ya minimal kita, ya alhamdulillah di Indonesia walaupun hukum-hukum ini belum bisa, tapi nilai-nilai Islam masih ada lah ya, masih bisa ya. Tapi kalau sampai rojam ke sosial lainnya, saya kira belum sampai, belum mampu sampai sana. Suatu hari insya Allah kita harus sampai ke dalam hukum-hukum tersebut. Allah. Ini yang sederhana aja kalau kita lihat yang saya mengamalkan armanya, mulai dari harisan satu ini aja kalau masalah tentang masalah ini yang kita juga berbenturannya kan juga jadi perpecahan. Nah ini belum memperjuangkan masalah hukum.
Ya, itu juga ya maksudnya. Jadi dilematis ya. Islam. Ada lagi yang bertanya? Boleh Ustaz, pada waktu kembali kepada hadis nomor 12. Tadi Ustaz jelaskan bahwa dalam tubuh manusia itu terdapat dua pengawal, pertama malaikat dan kedua adalah korin. Korin tersebut yang maksudnya adalah jin, sifat dari setan. Nah sementara di dalam surat Al-Fatihah kalau tidak salah itu bahwa setan itu terdiri dari jin dan manusia. Pertanyaannya apakah pengaruh yang lebih besar itu terjadi atau terdapat pada korin sebagai bisikan-bisikan kepada diri kita, atau pengaruh yang terbanyak terdapat dari manusia dalam kita bertingkah laku sebagai manusia. Terima kasih. Dalam surat An-Nas Pak. Anak. الناس كبار الناس شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Mana yang lebih terpengaruh? Dua-duanya pengaruh. Dua-duanya besar. Dua-duanya besar. Cuma mungkin ada bagian-bagian. Ada bagian-bagian. Kalau misalnya setan yang membisikkan itu biasanya lebih dekat kepada kita ketika kita sendiri. Itu kan nggak ada yang bilang. Cuman kalau ketika banyak itu setannya manusia. Gitu. Kalau kita lagi ada orang, tapi kalau kita sendiri lagi di mana, setan-setan itu menggoda kita. Jadi semua ada porsinya. Kalau ditanya mana yang lebih banyak, dua-duanya banyak juga. Ya, baik yang dia itu langsung korin ataupun yang manusia ya, karena yang manusia ini nggak kalah juga sama yang korin gitu. Ketika Abu Jahal dan teman-temannya itu ya, mereka menganiaya Nabi dan mereka menantang Nabi, berarti kan dia langsung gitu. Setannya itu yang ada pada dirinya dalam bentuk manusia, di dalam diri manusia, kemudian dia mengajak kaum musyrikin untuk menganiaya Rasul, untuk menggoda Rasul, sehingga suatu hari ketika Rasulullah SAW duduk di masjid, dikirimlah seorang dari Quraisy ya, ditawarkan, pokoknya Muhammad, kalau engkau meninggalkan dakwah ini, pertama kamu akan dinikahkan dengan perempuan yang paling cantik di atas. Ya, Rasul nggak mau. Ya udah kalau nanti kamu jadikan penguasa, jadikan raja kamu, dikasih duit nggak mau juga. Kan sama juga kan setan. Jadi bahayanya kalau ingin ditimbang, saya kira saya melihat sama saja. Gitu. Baik yang di dalam hati kita ataupun kalau nggak setan bisikin orang datang gitu kan, oh, udah gitu. Ngapain ngaji gitu kan. Dengan di sini main gaple, ya, dengan main catur, kan, ngabuburit gitu, sama aja kan. Itu. Kalau kita lagi diam nggak ada orang, setan bisikin kita. Jadi gitu, orang datang dia digoda sama setan, dia menggoda orang. Tapi kalau nggak ada orang, setan godain kita langsung, nggak pakai perantaraan orang. Jadi itu tadi. Mana yang lebih berperan? Dua-duanya berperan. Baik yang dia korin ataupun melalui perasaan manusia. Minal jinnati wan nas. Berarti mungkin kalau dari dalam diri manusia adalah korin, dari luar adalah manusia. Gitu. Iya gitu. Bahasanya seperti itu. Kalau ada orang berarti kan dari luar. Kalau dari dalam, kalau dia lagi sendiri kan setan dia. Lagi di kamar sendirian setan tuh udah. Lagi jauh dinas kemana? Udah, istri ente nggak tahu, udah, gitu setan begitu. Jadi kalau ada orang bilang, udah, gitu kan, istri kamu di sana, jadi ada yang luar dari dalam, dan kedua-duanya berperang, sama perangnya, dan sama besar dan bahayanya. Ada lagi? Ada soal? Ya.
kan Rasulullah juga dalam beberapa karena selalu mengkhawatirkan bahwa suatu saat itu aku akan cenderung membuat kesalahan. Apakah memang Allah memang itu membuat kita lebih banyak untuk membuat kesalahan? Pak, gua selalu kita diancam bahwa suatu saat itu umat akan membuat banyak kesalahan. Artinya kita itu sudah memang dibuat untuk lebih banyak kemiring-miringannya gitu. Sehingga kita disuruh belajar untuk tidak miring. Iya, pertama kita tidak berbicara tentang takdir ya. Kalau itu kan berarti kita nanti nyalain Allah sendiri yang bikin kesalahan gitu kan. Nggak bisa seperti itu. Ya. Tapi yang jelas dalam Al-Quran, wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Atau wa ma aktsarun nasi bimu'minin. Ya. Dan tidaklah kebanyakan atau walakinna aktsarun nasi la yu'minun misalnya. Jadi kebanyakan manusia itu tidak beriman. Tidak beriman itu sudah ada dalam Al-Quran. Jadi artinya inilah sunnatullah, adanya tadafu', adanya pertentangan antara yang hak dan yang batil gitu. Itu pasti ada. Tapi kalau mau ditanya mana yang lebih banyak, ya kekufuran itu nyata. Wa ma kana aktsarun wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Dalam surat apa? Yusuf ya. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Jadi tidak akan hanya manusia, kalaupun kau ingin pasti yang lebih banyak kafir. Bisa dihitung sekarang orang mukmin dengan orang yang kafir. Kita hanya sepertiga, masih banyak kafir. Dan itu pasti yang namanya kebatilan dan hak itu pasti tadafu. Begini, nggak mungkin kafir semua, udah nggak ada dakwah, atau beriman semua ya udah nggak ada yang didakwahin kan, seperti itu. Jadi kalau kita lihat ya Al-Quran memang yang kufur lebih banyak, tapi kita sebagai manusia berusaha itu aja Pak. Jadi kita melihatnya bukan Allah ini ya udah Allah memang pengennya begitu gitu kan, enggak. Jadi kita lihat tadafu. Ya Allah la ilaha nasa ba'dhum bi ba'din la fasadatil ard walakinna Allah dzu fadlin 'alal 'alamin. Yang kedua berpikir orang anarkis. Dan kalian sendiri yang bilang bahwa Allah sudah menciptakan banyak. Kenapa lebih besar orang sobat? Itu benar. Apa adanya? Karena simpelnya kan begitu. Karena kaki manusia juga banyak dajanya daripada itu. Iya. Jadi kita menjawabnya dengan ini adalah sunnah tadafu. Jadi sunnatullah tadafu itu artinya perlawanan terhak dan batil itu pasti akan berlanjut sampai hari kiamat. Itu aja jawabnya. Terlepas dari banyak atau sedikit. Ada lagi? Ya, minatullah. Ya, selamat ya. Kadang-kadang terbentuk di otak saya bodoh bahwa mungkin Allah tuh buat surga kecil banget, tinggal orang masuk surga sehari. Lah kali buat surganya 3 minggu gampang. Iya, memang seperti itu kadang kita. Ya. Ya, selamat. Sabah al-khair. Kaifa hal? Baik, kita cukupkan sekian. Ini hari Jumat ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dan mengabulkan doa kita, menerima puasa kita. Dan ada satu saat di hari Jumat ini di mana doa itu mustajab. Semoga Allah mengabulkan doa kita, menyampaikan cita-cita kita dan menjadikan kita hamba-hamba yang diampuni dosa dan Allahumma taqabbal minna siyamana wa salatana wa sa'ir a'malina ya rabbal alamin. Allahumma la tahrimna min Ramadan. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba waliwalidina warhamna warhamkum rabbana sawara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.